Di beberapa video sebelumnya, gue udah beberapa kali mention tentang kekuatan buah iblis yang dikombinasikan dengan haki, pada akhirnya akan melampaui kekuatan yang hanya murni dari haki doang. Tapi entah kalian ngeh atau enggak, atau mungkin kalian nggak nonton sama sekali konten-konten gue itu. Makanya di video ini gue akan breakdown dulu secara detail apa makna dari konten gue itu, karena gue percaya bahwa haki dengan kapasitas maksimum dan dikombinasikan dengan devil fruit dengan kapasitas maksimum juga otomatis akan 100% mengalahkan orang yang hanya mengandalkan haki tulen. Pertama-tama kita tarik analogi dulu. Gue udah pernah bahas ini tapi ya whatever lah. Misalkan di dunia ini ada dua Shanks. For some reason, Shanks tuh ada dua ternyata. Literally dua Shanks ya, bukan satu Shamrock dan satu Shanks. Karena kalau satu Shanks dan satu Shamrock, gue udah mencium akan ada penyepong Shanks yang keluar-keluar di kolom komentar dengan berjuta alasan bahwa katanya Shanks tuh lebih di atas Shamrock kayak gini. Makanya instead of Shamrock, bayangin ada dua Shanks di muka bumi ini yang sama persis. Hakinya sama persis, fisiknya sama persis, sama-sama gak bisa cebok, pedangnya sama persis, pengalamannya sama persis, dan tekad dan willpowernya itu sama persis. Literally copy paste ada dua Shanks. Nah tapi di sini Shanks 1 itu hanya murni pakai haki, tapi Shanks 2 itu pakai haki plus devil fruit. Ambil devil fruit random deh, kayak misalkan devil fruitnya Aramaki yang bisa jadi hutan. Dengan gini lu dapat dua versi Shanks dengan kapasitas haki dan stats yang sama persis. Tapi Shanks 2 punya kekuatan tambahan dari Mori Mori Nomi untuk melakukan beberapa hal yang Shanks 1 gak bisa lakukan, seperti manipulasi terrain menggunakan akar dan tanaman dalam skala besar, menghisap nutrisi Shanks 1, melakukan feat semi regenerasi ala Logia kalau misalkan kena damage, terus berubah jadi monster hutan untuk ningkatin skala serangan. Dan mungkin masih banyak lagi hal yang Shanks 2 bisa lakukan terhadap Shanks 1. Dan lu gak bisa bantah hal ini kecuali lu bener-bener tolol. Seakan-akan bahwa Shanks 1 bisa nangkis dengan gampang pakai hakinya semua serangan yang dilontarkan Shanks 2 ke Shanks 1. Ya gak bisa dong, Shanks 1 gak bisa semata-mata auto ngeblok semua serangan Shanks 2 secara absolut. Karena haki mereka itu setara alias sama persis. Kecuali kalau Shanks 1 itu punya haki yang jauh lebih tinggi dari Shanks 2, itu mungkin beberapa serangan tidak akan mempan. Tapi kan ini Shanks 1 dan Shanks 2 punya haki yang sama persis outputnya. Otomatis serangan buah iblisnya itu akan mempan. Gua nggak usah jauh-jauh ngambil analogi deh, lihat aja contoh kayak pertarungan Luffy versus Kaido. Dimana ketika haki mereka tuh berdua mulai udah di level yang relatif, kekuatan buah iblis Luffy yang dikombinasikan dengan haki itu udah mulai efektif ke Kaido. Beda dengan awal-awal di mana ada kesenjangan haki di antara Luffy dan Kaido. Makanya serangan buah iblis Luffy yang dilapis dengan haki, misalkan kayak King Kongan, itu nggak mempan sama sekali ke Kaido. Tidak ada skenario di mana Shanks 1 bisa menang lawan Shanks 2 dalam kondisi seperti ini. Even misalkan ya lu mau ganti buah iblisnya, misalkan Shanks 2 lu kasih buah iblisnya Karibo jadi lumpur, tetap Shanks 2 masih bisa ngelakuin hal-hal gila seperti manipulasi tubuh logianya ala-ala Katakuri guna menghindari serangan. Bisa manipulasi terrain juga dengan lumpur, mungkin bikin Shanks 1 pergerakannya lambat kek atau bikin Shanks 1 sedikit kewalahan kek. Terus dia bisa ngebentuk lumpurnya itu mungkin jadi tangan gede kayak, terus dilapisin pakai haki mungkin kayak mochinya Katakuri untuk overwhelm Shanks 1 pakai skala serangan yang lebih gede. Ya intinya kreativitasnya menambah lah dalam pertempuran dan opsinya jadi lebih banyak. Karena gue udah bilang mereka tuh sama persis, berarti battle IQ-nya sama-sama jenius. Tetap namanya ada perbedaan kekuatan yang ada itu, walaupun cuma sedikit, lama-lama akan jadi bukit. Dalam pertarungan yang panjang akan kalah Shanks 1 karena Shanks 2 bisa pakai kekuatan tambahan. Dan gua rasa hal ini gak perlu didebatin karena even anak SD pun menurut gua kalau dikasih tahu kayak gini langsung paham. Dan anak SD ya dia gak punya ego setinggi para penyepong Yonko, jadi mereka akan langsung ngerti. Intinya perbedaan kekuatan setipis apapun di awal emang gak akan terlihat berpengaruh besar. Tapi kalau pertarungannya itu udah sangat extended alias lama, akan kelihatan tuh kejomplangannya. Ibarat lu tarik garis lurus, kalau benar-benar sejajar 180 derajat akan lurus terus garisnya. Mau lu tarik sepanjang apapun akan lurus. Tapi kalau misalkan ada kemiringan sedikit aja, misalkan hanya 1 derajat, kalau lu tarik terus garis itu semakin panjang akan mulai semakin kelihatan kemiringannya. Nah disinilah baru gua masuk ke topik terkait Shanks versus Shamrock yang asli.
Gue pernah bikin video shorts tentang Shanks dan Shamrock ini dan feedbacknya tuh agak mixed ya. Ada yang pro dan ada juga yang kontra. Nah, gue jujur bingung nih cara pikir kalian masing-masing tuh seperti apa. Faktanya, gue ngomongin fakta ya dari Oda. Bukan gue yang ngadi-ngadi. Faktanya mereka berdua tuh kembar. Genetik mereka sama persis. Mereka kembar identik dan mereka lahir dari rahim yang sama. Jadi dari segi fisik udah pasti mereka hampir sama persis. Problemnya adalah skill set mereka berdua itu beda. Shanks dari awal diperlihatkan dia haki tulen dan selalu di-highlight dari segi hakinya doang dan digadang-gadang dia punya haki yang sangat kuat. Walaupun Dory dan Brogy bilang bahwa haki Joy Boy itu masih lebih kuat dari Shanks. Di sisi lain, Shamrock tuh punya 2 tangan, punya buah iblis di pedangnya, punya mythical Zoan dan udah awaken pula. Kemudian dia punya abyss dan kekuatan regen dan gimmick dari Imu juga. Ditambah lagi Shamrock tuh punya haki yang sebenarnya udah dikasih hint oleh Oda bahwa hakinya itu juga sebenarnya kuat. 1. Gaban ngedetek haki Shamrock, dia komen bahwa haki orang tersebut kuat. Bahkan dia mendeskripsikan hakinya tuh anomali. 2. Loki dengan mata yang tertutup perban bisa mengenali Shamrock yang katanya mirip sama Shanks. Berarti cara Loki melihat Shamrock adalah dengan menggunakan Kenbun-Shoku Haki. Sama seperti Fujitora melihat orang berdasarkan aura yang mereka keluarkan. 3. Itu mengisyaratkan bahwa setidaknya aura yang dikeluarkan oleh Shamrock itu mirip dengan aura Shanks. Therefore, haki Shamrock seharusnya mirip dan relatif ke Shanks. Soalnya gini, kalau ternyata emang bener haki Shamrock itu sangat cupu seperti yang dikatakan oleh para penyokong Shanks, mustahil Gaban sampai ngomong kayak gitu. Dan kalau misalkan haki Shamrock itu jomplang dan beda banget sama Shanks, harusnya Loki dengan kondisi mata tertutup perban gak bisa merasakan kemiripan aura antara Shamrock dan Shanks ketika dia pakai Kenbun-Shoku Haki. Tapi ya udahlah, mau gua ngomong sampai berbusa sekalipun, kalau emang dari sononya penyapong Shanks, Dungu dan Ego, tetap aja akan Dungu dan Ego. Coba kalian pikir deh, gimana coba Shanks bisa menang lawan Shamrock? Secara Shamrock itu punya 2 tangan lengkap, mythical Zoan, dan even kekuatan gimmick dari Imu. Itu bukan main-main loh, kalian mau alasan apa? Pengalaman Shanks lebih tinggi jauh dari Shamrock gitu? Ya hello, gak usah munafik. Banyak karakter dengan less experience yang jadi jago kok. Luffy pengalamannya baru 2 tahun tapi sejago itu. Kobe apalagi sekarang udah bisa ngancurin gunung. Yamato bisa sekuat itu padahal dari kecil cuma dikurung. Latihan pun ecek-ecekan doang, cuma ngelawan kroco-kroco. Terlalu munafik kalian berpikir seakan-akan pengalaman yang lama di lautan itu akan semata-mata auto jago. Terus Shanks melawan pakai apa? Pakai haki gitu. Lu pikir deh baik-baik, harus berapa kali lipat lebih kuat haki Shanks untuk bisa nge-counter 3 kelebihan Shamrock itu. Terlalu munafik kalian kalau kalian berpikir seakan-akan Shanks itu hakinya 2-3 kali lebih kuat dari Shamrock. Tapi ya udahlah, makanya gue bilang dari awal gak usah analogiin Shanks versus Shamrock ini. Analogiin aja Shanks 1 versus Shanks 2 yang pakai Devil Fruit. Biar otak dan ego kalian lebih gampang untuk mencerna itu. Tapi gue rasa akan tetap aja ada penyokong haki yang akan selalu komen, alah bacot lu bang, sebek aja modal haki doang bisa ngebunuh Admiral dan nge-one shot Garling. Devil Fruit mah gak guna. ini munafik banget anjrit. Emang lu pikir Shanks itu sebek? Sebek ini punya ambisi yang mungkin paling kuat di history of One Piece. Dia keturunan dari bloodline clan Davy yang udah dihapus dari sejarah. Bahkan dia penyandang nama D. Shanks mana ambisinya? Penyandang nama D juga bukan. Even Rocks D sebek, sosok legenda yang punya haki sekuat itu, yang bisa bunuh Admiral, bisa konfront Imu, bahkan bisa low div Garling. In the end dia bilang bahwa dia butuh 2 buah iblis untuk menaklukkan Mary Joyce. Bukan 1 tapi 2. Dan lebih tololnya lagi, buah iblis satunya itu mau dikasih ke Harald yang dari sononya udah punya haki yang luar biasa kuat juga. Berarti secara langsung Sebek tahu bahwa hakinya dan haki Harald itu tidak cukup. Dan para karbit tutup mata akan hal ini seakan-akan ini bukan Oda yang nulis dan cuma gua yang mengada-ngada. Gak usah jauh-jauh deh, Joy Boy aja bukan pengguna haki tulen. Yang di-highlight dari Joy Boy adalah dia punya buah nikah. Dan yang ditakutkan oleh Gorose dan Imu itu bukan semata-mata hakinya doang, tapi nikahnya yang ditakutin.
Ya intinya Haki itu kuat pakai banget. Dengar baik-baik ya, gue nggak mau kalian putar balik fakta di kolom komentar. Di sini gue bilang dengan jelas, Haki itu sangat kuat. Apalagi kalau outputnya itu di level sebek, itu nggak main-main kekuatannya. Tapi akan ada hal di mana Haki nggak bisa achieve sesuatu dan harus dibantu oleh kekuatan buah iblis. Itulah alasannya, coba kalian pikir kenapa Oda nulis hampir 80% lebih endgame karakter sekarang kayak Luffy, Teach, Kuzan, Akainu, Shamrock, Garling, dan Sabo. Itu semua pengguna buah iblis yang dikombinasikan dengan Haki. Mereka bukan pengguna Haki Tulen. Ada sesuatu yang Oda pengen sampaikan ke kita, tapi kalian aja yang pada ego dan tutup mata. Ya mungkin itu aja dari gua. Kalau kalian mau bacot silahkan main ke Discord, debat di sana secara live. Gue tidak akan terima komentar-komentar goblok di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya.